Wajah minasang dicari tahu sekarang kali ini lowongan info tentang sekolah juga gitu. Sebelum kita lanjut cari kerjanya, jadi dulu tuh ada namanya. Jadi kalau kalian pengen ngelanjutin sekolah, ada namanya ini ya. Ini jadi di Jepang tuh ada namanya ini apa ya? Ada pokoknya namanya, jadi kayak event ya, kayak event. Jadi ada tampilannya kayak gini nih. Jadi nanti ada event ya, ada event. Jadi ini tuh stand ini tuh stand dari pihak sekolah ya. Jadi ini sekolahnya banyak ya, mulai dari bukan sekolah bahasa, sekolah kejurusan, kemudian S1, S2 ya. Ini mulai dari kalau daigaku itu ya, pokoknya gitu ya, dari sekolah kejurusan sampai S1, S2 ini ngumpul, ada stand ya. Ini dari pihak sekolah mana, ini sekolah mana, sekolah mana, sekolah mana, sekolah mana, sekolah mana. Ini sering diadain di di setiap kota di Jepang gitu. Jadi ada event-event kayak gini gitu. Jadi pihak sekolah ya, waktu itu pihak sekolah kalau kita pergi ke event ini, kita dianggapnya hadir gitu. Jadi saya kalau ada event kayak gini, saya selalu izin bolos dari sekolah. Kita datang ke event ini, jadi kita dianggapnya hadir di sekolah gitu. Datang ke event ini, kemudian biasanya kan kalau yang lain biasanya ketika masuk ngisi data diri ya, nulis. Tapi kalau saya lebih enaknya apa? Jadi ini serunya gini ya. Jadi kalau kita datang ke event ini, kita dapat namanya uang jalan sekitar 2000 yen gitu ya, 2000 yen. Kalau datang ke sini sama duduk dengerin dari pihak sekolah ngejelasin tentang sekolahnya. Minimal 3 aja ya, 3 kita datang ke 3 stand sekolah, kemudian kita dengerin, kita dapat cap, kita dapat 2000 gitu. Jadi ini ada ya, jadi kalian bisa daftar langsung ke websitenya. Jadi ada websitenya Studi Jepang ya, Studi Jepang. Jadi di sini ada banyak info-info. Kita pertama bikin akun dulu ya, jadi nanti ketika kita ikut event, kita tuh nggak perlu ngisi data diri lagi. Kita nanti dapat barcode ya, ketika kita datang sana, liatin barcode, scan, kita udah masuk ya. Cari 3 stand, udah beres, kita kasih lagi barcode, pulang, dapat 2000, pulang. Nggak bisa tidur aja. Pasti ada teman-teman saya diajarin semua, daftar akunnya biar cepet gitu, saya biar langsung pulang, bisa tidur, nanti malam kerja sampingan baito gitu ya. Ini kayak gini ya. Jadi di infonya Sapporo ya, ada di Fukuoka, di mana eventnya nih. Dan Nagoya nih, ada bulan 7 tanggal 9 ya, dari jam 10.30 sampai jam 16. Ada Nagoya juga ya. Osaka nih, dulu saya di Osaka. Osaka tuh biasanya di daerah Umeda, ngadainnya di daerah Umeda. Lupa saya lantai berapa gitu ya, lantai 12 kalau nggak salah ya, di Umeda ini. Kalau di Osaka pasti di Umeda ada. Ini rubah-rubah, ini di Osaka nih ada tanggal bulan 7, tanggal 20 sama 21, dari jam 11 sampai jam 16. Nah ini ya, jadi buat kalian yang dari sekolah bahasa pengen ngelanjutin sekolahnya ke yang lain, kalian bisa ikut ini gitu ya. Dulu saya pernah ikut itu apa ya, harusnya ada log pencarian saya nih. Ya seperti itulah, kalian bisa cari namanya Studi Jepang. Akhirnya ya, waktu itu saya mikir juga ya, sebetulnya saya nggak perlu. Masalah saya tuh sebetulnya bukan bukan tentang pemrogramannya, anjir sombong amat ya. Jadi kalau sekolah kejurusan dari dasar lagi gitu. Jadi kita belajar dari dasar lagi, dari algoritma pemrograman lagi, dari
cara buka eklip lagi, dari itu lagi, dari dasar lagi. Sekolah kejurusan tuh emang buat dasar gitu ya. Saya mikirnya masalah saya itu bukan masalah dasar pemrograman, yang saya masalah itu bahasa Jepang, sama emang pengalaman kerja di sini saya belum ada gitu, seperti itu. Jadi saya benar-benar nggak mau sih sebenarnya masuk ngelanjutin ke sekolah kejurusan tuh ya. Jadi tapi kalau saya nggak dapat kerjaan ya, nggak dapat kerja gitu ya, saya juga belum mau pulang gitu gitu. Dilema waktu itu ya, akhirnya saya bulan 7 ya, bulan 7 anjir ini kayaknya saya pulang nih ke Indonesia. Akhirnya saya naik gunung waktu itu, jadi kemana-kemana ini ceritanya. Akhirnya ya sambil ini jalan ya, saya udah mutusin waktu itu di Umeda. Saya itu di ada namanya Senmong sekolah kejurusan komputer. Jadi komputer itu lebih mahal ya, gara-gara ada prakteknya. Jadi ada sekitar, sebetulnya biaya sekolah bahasa sama sekolah kejurusan sama S1 ya, menurut saya sih, ada pengalaman teman saya waktu itu, biayanya hampir sama ya. Waktu itu Senmong nggak jauh beda gitu biaya sekolahnya. Nah akhirnya sambil sejalannya waktu, akhirnya saya keterima kerja di Nagoya. Jadi banyak yang nanya kan kemampuan bahasanya gimana. Sebetulnya ya untuk apply visa ke imigrasi itu nggak ada syarat harus punya kemampuan bahasa N1, N2, N3 ya, tapi yang bikin syarat itu dari pihak perusahaan ya. Jadi waktu itu emang waktu saya ngelamar kerja, saya nggak punya kemampuan bahasa itu gitu. Jadi yang saya lakukan ya saat interview ya, ngeyakinin perusahaan bahwa saya bisa lah bekerja di perusahaan gitu, saya yakin gitu. Dan saya yakinin perusahaan gitu. Jadi 1 tahun pertama gambari masuk kan gitu, semangat lah gitu. Akhirnya saya keterima gitu, dan akhirnya saya kerja sampai sekarang gitu. Waktu itu saya cari-cari kerja tuh ini ya, pakai ini juga LinkedIn ya. Jadi saya datang itu bulan 1 ya, bulan 1 2017, bulan 12 2016, jadi pas tahun baru. Jadi di bulan Februari saya udah ada yang nawarin kerja sebenarnya, tapi